adik-adik. Selamat pagi Lause. Ya, Em, Lause, aku lagi mikir deh. Sampai hari ini kayaknya banyak banget ya kebaikan Tuhan. Kalau menurut Lause, kayak gitu gak sih? Tuhan Yesus tuh baik banget ya? Tuhan Yesus tuh luar biasa loh Kesia. Sangat, sangat, sangat baik loh. Kalau kita hari ini masih bisa ibadah, memuji Tuhan, itu sebuah kebaikan dari Tuhan Yesus bukan sih Lause? Betul sekali loh Kesia. Oh, Setuju. berarti banyak banget ya kebaikan Tuhan Yesus yang dikasih ke kita. Mungkin adik-adik juga ada kebaikan Tuhan Yesus yang kalian alamin juga. Kayak misalnya Lause, Lause bisa hari ini bisa makan, bisa ketemu mami papi, bisa pergi ke gereja bareng sama mami papi. Itu sebuah kebaikan Tuhan Yesus loh teman-teman. Nah kalau Lause Rita, apa kebaikan Yesus? Wah loh Kesia. Kalau diceritain kebaikan Tuhan loh wah kayaknya waktunya nggak cukup ya loh ya. Mungkin 1-2 aja ya loh ya. Kebaikan Tuhan yang loh Rita alami itu loh di masa pandemi ini ya loh Tuhan itu menyertai loh waktu loh ada di rumah, waktu ada di luar, di perjalanan, kemanapun Tuhan beserta. Itu loh sungguh bersyukur sama Tuhan buat kebaikannya. Terlebih loh Kesia, Tuhan sudah memberikan nyawanya loh buat kita ya. Oh iya, Menghapuskan segala benar-benar. pelanggaran kita, segala dosa-dosa kita ya loh luar biasa kebaikan Tuhan. Wah, adik-adik, ternyata Tuhan Yesus tuh luar biasa, baik banget. Gimana kalau kita menaikkan sebuah pujian, kita katakan bareng-bareng kalau Tuhan Yesus baik. Gimana lo, setuju? Setuju loh Oke, Kita bangkit musik. berdiri ya loh Bangkit ya. berdiri. Kita semangat bersuka cita memuji Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yuk adik-adik, sebelum kita melanjutkan pujian lagi, kita berdoa terlebih dahulu ya. Tutup matanya, lipat tangannya. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu hari ini kami boleh beribadah meskipun dari rumah. Kiranya Engkau memimpin setiap kami, mami papi yang ada di rumah juga, dan keluarga kami sama-sama tetap mau beribadah kepada Engkau, tetap mau berdoa kepada Engkau, tetap memuji nama Engkau meskipun dari rumah, meskipun masih pandemi seperti saat ini. Tuhan, kiranya berkat-Mu selalu ada setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Iya. Adik-adik boleh duduk dulu ya. Oke. Lause, Apa tuh Lause? bawa sesuatu. Iya, apa ya? itu? Adik-adik tahu nggak ini apa? Iya betul. Adik-adik ini permen. Siapa yang suka permen?
Aku Suka nggak permen? aku suka. Suka ya? Soalnya Adik-adik tahu rasa permen? manis. Pasti tahu ya, sweet katanya. Bahasa Inggrisnya sweet, tapi Indonesianya apa? Manis, ya betul. Nah, adik-adik, pasti adik-adik di antara adik suka ya yang namanya permen ini ya Lose ya. Iya. Karena dia manis ya Lose. Nah, adik-adik bisa sebutkan nggak? Apalagi yang rasanya manis ya? Oh iya betul adik-adik. Madu manis. Apalagi? Gula, betul manis. Dan Lose Kesia masih banyak lagi makanan yang manis ya Lose. Iya, iya. Nah adik-adik, tapi kalau makan permen ini nggak boleh terlalu banyak ya yang manis-manis. Kalau sudah makan harus banyak minum ya. Oke adik-adik, kasihnya Tuhan kepada kita itu lebih manis dari apa? Dari permen, lebih manis dari madu, lebih manis dari gula dan semua makanan yang manis-manis ya adik-adik. Yuk Lause mau ajak adik-adik, kita mau katakan kasih Yesus manis dan indah. Siapa yang bisa gerakannya? Yuk yang udah bisa gerakannya pakai gerakan ya. Kita berdiri lagi, masih semangat memuji Tuhan Lause? Semangat. Masih memuji Tuhan, kita semangat. Yuk kasih Yesus. Adik-adik, mana bahunya? Ini ada berapa bahunya? Ada 2 ya. Ada bahu apa? Sebelah mana? Kanan. Sebelah kanan dan sebelah Kiri. Ayo, waktu kata kasih Yesus, bahunya diangkat ya. 1, 2, lalu 3. Iya, gitu. oke. Kita sama-sama ya. Yuk kita mulai lagi. Ingat selalu ya adik-adik, kasih Yesus kepada setiap kita. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh oh oh, sungguh indah kasih Yesus. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh oh oh, sungguh indah, lebih tinggi dari langit, lebih loncat dari langit, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari semesta. Oh oh oh, sungguh indah, lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari semesta. Oh oh oh, sungguh indah. Luar biasa Tuhan Yesus ya adik-adik. Hebat banget ya Tuhan Yesus. Wah adik-adik, sekarang kita mau ngedengerin dulu firman Tuhan. Jadi kita harus siapin hati kita, kuping kita untuk mendengarkan firman Tuhan ya adik-adik. Lose Kesia, jangan lupa siapin Alkitabnya juga. Oh iya, benar banget. Sudah siap adik-adik? Mau mendengar firman Tuhan? Oke, kita siapkan hati dengar firman Tuhan, tapi sebelumnya kita mau memuji Tuhan. Mari Tuhan berfirmanlah. Hati kami lah
sebelum itu ada pengumuman dulu dari Lause Rita. Oke, nah adik-adik ada dua pengumuman penting ya buat adik-adik semua. Yang pertama adik-adik, sebentar lagi gereja kita khususnya dari Komisi Sekolah Minggu akan mengadakan ibadah apa adik-adik? Onsite. Onsite itu apa ya Lose? Onsite itu kita datang ke kebaktian lagi ke gereja ya adik-adik. Kapan itu waktunya? Nah pasti adik-adik sudah mendengar ya di pengumuman lewat online. Yaitu waktunya di bulan November. Nah adik-adik doakan ya rencana ini supaya kita bisa datang lagi ke rumah Tuhan untuk beribadah sekolah minggu. Kita doakan rencana ini adik-adik di bulan November. Yang kedua, nah adik-adik selama kebaktian online kan adik-adik di rumah ya ibadahnya. Nah jikalau adik-adik ingin memberikan persembahan, jangan lupa adik-adik ya, kita mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan ya di rumah Tuhan. Nah adik-adik bisa mengumpulkan uang persembahannya, dimasukkan ke dalam amplop. Nah waktu adik-adik nanti datang ke gereja, bisa diberikan kepada lause-lause yang akan mengelola daripada uang persembahan adik-adik ya. Nah kalau misalkan adik-adik misalkan mau transfer juga bisa. Nanti mami papi yang bantuin buat transfer ya. Jangan lupa adik-adik, kita ibadah dan memberi persembahan kepada Tuhan. Itu adalah wujud kasih kita kepada Tuhan juga ya Lause Kesia ya. Betul banget. Iya, mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan. Oke, nah adik-adik, tiba saatnya sudah kita akan mendengar firman. Adik-adik selamat mendengar firman Tuhan. Dan kita diberikan kesanggupan oleh Tuhan untuk melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Selamat pagi adik-adik. Selamat beribadah sekolah minggu. Mari sebelumnya kita akan masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan terima kasih. Engkau telah memimpin setiap kami untuk beribadah sekolah minggu. Mari Tuhan, Engkau berkati setiap lause-lause yang melayani, setiap anak-anak yang beribadah. Jadikan kami semakin setia, semakin beriman, dan semakin memuliakan Tuhan di dalam hidup kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan melihat tayangan firman Tuhan mengenai Rahab, perempuan berdosa orang Yeriko. Nah, adik-adik tolong simak, perhatikan baik-baik. Di sini ada 3 hal. Yang pertama, kita akan belajar tentang tokoh perempuan Rahab. Yang kedua, kita akan belajar sifat-sifat Allah. Dan yang ketiga, kesaksian Lause sendiri. Namun sebelumnya kita akan membaca sebuah ayat emas yang terdapat di dalam Kitab Ulangan pasal 31 ayat ke-6. Firman Tuhan mengatakan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan gentar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Sebuah janji yang luar biasa. Mari kita lihat tayangan tentang Rahab. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, Hambaku Musa telah mati. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas dari Sitim 2 orang pengintai. Katanya, pergilah, amat-amatilah negeri itu dan kota Yeriko. maka pergilah mereka dan sampailah mereka ke rumah seorang perempuan sundal yang bernama Rahab, lalu tidur di situ. Kemudian diberitahukanlah kepada Raja Yeriko demikian. Tadi malam ada orang datang kemari dari orang Israel
untuk menyelidik negeri ini. Maka Raja Yeriko menyuruh orang kepada Rahab, mengatakan, Bawalah keluar orang-orang yang datang kepadamu itu, yang telah masuk ke dalam rumahmu, sebab mereka datang untuk menyelidik seluruh negeri ini. Tetapi perempuan itu telah menyuruh keduanya naik ke soto rumah dan menyembunyikan mereka di bawah timbunan batang rami yang ditebarkan di atas sotoh itu. Berkatalah ia, Memang orang-orang itu telah datang kepadaku, tetapi aku tidak tahu dari mana mereka. Dan ketika pintu gerbang hendak ditutup menjelang malam, maka keluarlah orang-orang itu. Aku tidak tahu kemana orang-orang itu pergi. Segeralah kejar mereka. Tentulah kamu dapat menyusul mereka. maka pergilah orang-orang itu mengejar mereka ke arah sungai Yordan, ke tempat-tempat penyeberangan. Segera sesudah pengejar-pengejar itu keluar, dan ditutuplah pintu gerbang. Naiklah perempuan itu mendapatkan mereka di atas sotoh, dan berkata kepada orang-orang itu, Aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu, dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami, dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Sebab Tuhan Allahmu, ialah Allah di langit di atas, dan di bumi di bawah. Bersumpahlah kiranya demi Tuhan, bahwa karena aku telah berlaku ramah terhadapmu, kamu juga akan berlaku ramah terhadap kaum keluargaku. Dan berikanlah kepadaku suatu tanda yang dapat dipercaya, bahwa kamu akan membiarkan hidup ayah dan ibuku, saudara-saudaraku yang laki-laki dan yang perempuan, dan bahwa kamu akan menyelamatkan nyawa kami dari maut. Lalu jawab kedua orang itu kepadanya, Nyawa kamilah jaminan bagi kamu, asal jangan kau kabarkan perkara kami ini. Apabila Tuhan nanti memberikan negeri ini kepada kami, maka kami akan menunjukkan terima kasih dan setia kami kepadamu. Dan ayahmu serta ibumu, saudara-saudaramu, serta seluruh kaum keluargamu, kau kumpulkan di rumahmu. Jika ada orang yang menciderainya, kamilah yang menanggung akibat pertumpahan darahnya. Pergilah ke pegunungan, supaya pengejar-pengejar itu jangan menemui kamu. Dan bersembunyilah di sana 3 hari lamanya, sampai pengejar-pengejar itu pulang. Kemudian bolehlah kamu melanjutkan perjalanan. Apabila kami memasuki negeri ini, haruslah tali dari benang kirmisi ini kau ikatkan pada jendela tempat engkau menurunkan kami. Kemudian perempuan itu menurunkan mereka dengan tali melalui jendela, sebab rumahnya itu letaknya pada tembok kota. Kemudian perempuan itu mengikatkan tali kirmisi itu pada jendela. Sesudah itu dilepasnyalah orang-orang itu pergi. Mereka pun pergilah dan tiba di pegunungan. Mereka tinggal di sana 3 hari lamanya. Pengejar-pengejar itu telah mencari di mana-mana sepanjang jalan tanpa menemukan mereka. Maka pulanglah kedua orang itu dan sampai kepada Yosua bin Nun. Kemudian mereka ceritakan segala pengalaman mereka. Kata mereka kepada Yosua, Tuhan telah menyerahkan seluruh negeri ini ke dalam tangan kita. Bahkan seluruh penduduk negeri itu gemetar menghadapi kita. Adik-adik, tadi kita telah melihat tayangan tentang tokoh Rahab. Nah, adik-adik, Rahab adalah seorang perempuan, orang Yeriko. Dia adalah seorang berdosa. Adik-adik dan Lausu pun seorang yang berdosa. Namun apa kelebihannya? Apakah teladan daripada Rahab? Yang pertama, ketika Rahab mendengar tentang Allahnya Israel, dia percaya bahwa Allahnya Israel adalah Allah yang benar. Allah Israel adalah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa,
Allah yang mampu mengampuni dosa manusia dan Allah yang sanggup menyelamatkan manusia. Nah, Rahab, orang perempuan yang berdosa itu, setelah mendengar tentang Allah, dia percaya bahwa Allah Israel adalah Allah yang benar, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang mampu mengampuni, dan Allah yang mampu menyelamatkan. Demikian pula dengan adik-adik dan Lause. Sudah berkali-kali ke gereja, berkali-kali mendengarkan firman Tuhan. Apakah adik-adik mau percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang benar? Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa, yang mampu menyelamatkan dan mengampuni dosa kita. Yang kedua, setelah Rahab itu percaya pada Tuhan, memperoleh keselamatan, maka Rahab pun ingin agar papa mamanya, kokonya, cicinya, adik-adiknya, dan semua sanak familinya ingin diberitakan tentang Tuhan, supaya mereka itu percaya bahwa Tuhan Israel itu adalah Tuhan yang benar, Tuhan yang hidup, Tuhan yang mampu mengampuni dan menyelamatkan. Nah, walaupun hal ini mendapatkan risiko dan berbahaya bagi Rahab, tapi Rahab tetap ingin menyelamatkan keluarganya, tetap ingin menyampaikan kabar baik ini kepada orang tuanya, sampai mereka satu persatu percaya kepada Allah, satu persatu diselamatkan oleh Allah. Nah, adik-adik, kalau Rahab dia memberikan sebuah teladan kepada keluarganya, maukah adik-adik memberitakan firman ini, memberikan Allah ini kepada orang tua, papa mama, koko, cici, adik, kakak, adik, semua adik-adik dan semua sanak famili? Mau ya, supaya mereka pun bisa memperoleh pengampunan dan keselamatan. Kita kalau nggak bisa menyampaikan firman Tuhan, kita cukup mendoakan. Nah, itu seperti Rahab telah memberitakan telah menyerahkan Tuhan kepada mereka, dan mereka percaya dan memperoleh keselamatan. Semoga adik-adik pun mau mendoakan keluarga kita, orang tua kita, kakak kita, adik kita, dan seluruh sanak famili sampai percaya pada Tuhan, memperoleh pengampunan dan keselamatan. Nah, adik-adik, kita akan belajar tentang sifat Allah, bahwa Allah itu adalah memiliki rencana. Kalau Allah memiliki rencana, maka Allah akan menyertai kita. Sifat Allah yang ketiga adalah Allah akan memberikan kita kekuatan. Dan yang keempat, Allah akan menggenapi rencananya. Dan yang kelima, Allah akan mengampuni. Dan yang keenam, Allah akan menyelamatkan. Itu sifat Allah. Betapa luar biasanya sifat Allah. Nah, adik-adik, Lause akan tutup firman Tuhan ini dengan kesaksian Lause. Ketika Lause berumur 8 tahun, waktu itu Lause sekolah masih kelas 2 SD. Lause mempunyai seorang nenek. Nenek Lause dari awal, dari Jumbo datang ke Indonesia, dia gak percaya sama Tuhan. Nah, Lause sedih karena nenek Lause belum percaya pada Tuhan. Lause bercerita kepada nenek Lause supaya dia tuh percaya Tuhan. Tapi nggak gampang. Seorang nenek yang suka tidak percaya pada Tuhan, untuk datang kepada Tuhan, untuk percaya Tuhan itu susah. Tapi Lause tidak putus asa. Lause berdoa dan berdoa menuntut kepada Tuhan. Nah, adik-adik, saya memohon kepada Tuhan terus dengan sungguh-sungguh. Dan suatu hari, ketika nenek Lause jatuh sakit, Lause semakin takut dia mati, belum percaya. Lause terus menceritakan tentang Tuhan. Naik ke nenek, "Mak, mau gak Mak percaya pada Tuhan? Tuhan yang hidup,
Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang sanggup mengampuni dan Tuhan bisa menyelamatkan nenek dan ke surga nanti. Akhirnya berkat kuasa Tuhan, berkat kasih Tuhan, diluluhkan hati nenek saya, dilembutkan hati nenek saya sampai dia percaya. Yang kedua, papa saya punya papa belum percaya sama Tuhan. Saya kabarkan Injil pada dia tentang keselamatan, tentang Tuhan Yesus. Masih belum percaya, tapi lalu saya sebagai anaknya tidak putus asa, tetap berdoa karena doa yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, Tuhan akan mendengarkannya. Tinggal kita nunggu waktunya Tuhan dan kehendaknya Tuhan. Suatu hari papa saya sakit, dan saya tetap berdoa, saya tetap menyampaikan tentang keselamatan Tuhan Yesus. Dan Tuhan melembutkan, meluluhkan hati papa saya. Sampai akhirnya papa saya percaya dan memperoleh keselamatan. Luar biasa adik-adik. Nah, sekarang masih tetap tetap masih mendoakan. Tiap hari, tiap pagi bangun tidur dan tiap malam mau tidur, Lause mendoakan Mama Lause. Anak-anak Mama, termasuk kakak Lause laki-laki dan kakak Lause perempuan, adik Lause laki-laki dan adik Lause perempuan, anak-anaknya, cucu-cucunya, cicit-cicitnya, turun-turun sampai Barat. Lause doakan. Lause juga doakan mamahnya, istri Lause, anak-anak, seluruh anak-anaknya, seluruh cucu-cucunya, cicit-cicitnya, turun-turun sampai Maranatha. Lause doakan. Apa yang harus doakan? Supaya setiap pribadi demi pribadi dia percaya kepada Tuhan sebagai Tuhan yang hidup, sebagai Tuhan Juru Selamat yang telah memberikan jalan kebenaran dan hidup yang kekal. Lause doakan supaya setiap pribadi hidupnya dekat dengan Tuhan dan memuliakan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, Lause minta agar kebutuhan mereka secara rohani dan jasmani itu datangnya dari Tuhan, bukan dari kuasa lain. Dan yang ketiga, Lause doakan mereka supaya mereka dijauhkan dari kuasa kegelapan, dijauhkan dari perbuatan dosa, dijauhkan dari mara bahaya bencana alam, dijauhkan dari mara bahaya kecelakaan, dijauhkan dari mara bahaya sakit penyakit, dijauhkan dari mara bahaya orang-orang jahat dan binatang jahat. Itu Lause. Tiap pagi bangun tidur dan tiap malam sebelum tidur Lause doakan tiap hari. Karena Lause percaya doa yang sungguh-sungguh dipanjatkan kepada Tuhan, Tuhan akan menolong. Dan Tuhan berjanji, kalau kita mau mendoakan sesuatu, sepakat, saya dengan istri ataupun dua orang sepakat mendoakan sesuatu, maka Tuhan akan mengabulkan. 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan hadir, Tuhan akan berkarya untuk kita. Itulah kesaksian Lause. Semoga kesaksian ini menjadi berkat bagi adik-adik dan semua Lause. Amin. Tuhan